perhatikan, pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Perhatikan, kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Berarti menurut hadis ini, setiap orang Muslim akan ditebus oleh orang Yahudi dan Nasrani dari siksa api neraka. Betul? Betul tidak? Betul. Betul. Pertanyaan saya, kenapa kamu yang bikin dosa, kenapa kamu yang mau masuk neraka, jadi orang Yahudi dan Nasrani yang menanggung dosa dan nerakamu itu? Jawab. Itu Yul, itu bukan masuk neraka loh. Kelak di hari kiamat. Tuh kan? Dengerin, masuk dulu, neraka itu, aduh bisa baca dulu. Baca. Oke. Saya bacakan. Kemudian Allah Ta'ala kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Jelas nggak di situ? Api neraka, hadis riwayat Muslim, betul? Betul? Nah, sekarang kenapa kamu yang mau masuk neraka? Kenapa kamu yang berbuat dosa, bahkan dosamu setinggi gunung, malah orang Yahudi yang gantikannya? Oke. Anda tadi sebut api neraka. Kalau di hari ini, detik ini saya sebut api neraka, apakah saya sudah di neraka sekarang? Tuyul. Itu loh, akan menjadi penebusmu dari siksa api neraka. Berarti kan seharusnya kamu masuk neraka, tapi digantikan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Betul? Jadinya kamu nggak jadi masuk neraka, jadi mereka yang masuk neraka. Betul? Sudah. Betul tidak? Iya, betul. Nah, kenapa? Pertanyaannya sekarang saya ganti aja dah. Dan kamu nggak bisa jawab. Itu pertanyaannya. Kenapa kamu mengejek sebentar? Kenapa kamu mengejek ajaran Kristen dengan konsep penebusan dosa, sementara di tempatmu ada penebusan dosa? Jawab. Oke. Saya jawab pertanyaan ini ya. Oke. Karena Tuhan agama Islam itu lebih berkuasa, nggak harus jadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, nyambung. Yang ditanya ini loh, yang tanya, kamu kan bilang konsep penebusan dosa. Konsep penebusan dosa masuk akal enggak? Sebentar. Kan yang mau saya jawab. Sebentar. Bro, dengan segala hormatku ya, Bro, Bang Produk Madura, sahabatku, temanku. Dengarkan. Tanya dasar hatimu yang paling dalam. Betulkah bahwa ajaran penebusan dosa dalam Kristen tidak masuk akal? Tidak masuk akal. Sementara di tempatmu ada konsep penebusan dosa juga dan kamu bilang masuk akal, betul? Enggak ada konsep penebusan dosa. Ini penebusan dosa ini, bukan kau baca. Saya jelasin. Sebentar. Kau bilang enggak ada. Maka harus kubacakan. Sekali. Allah Ta'ala orang Yahudi ataupun Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ada nggak konsep di tempatmu? Sudah. Ada nggak konsep penebusan di tempatmu? Sudah. Jawab dulu, ada nggak? Sudah belum? Ada nggak menurut ayat ini? Ada penangguhan dosa, sudah. Oke, sudah. Berarti konsep penebusan dalam Kristen tidak masuk akal, tapi yang di Islam masuk akal. Inilah yang aku bilang standar ganda. Belum. Silakan. Belum. Oke, saya jelasin satu kali lagi. Tolong Anda buka lebar-lebar kupingnya, telinga. Oke. Ya. Di dalam konsep agama Islam, saya itu nggak tahu kelak saya itu ada neraka atau di surga. Makanya tadi saya bilang. Apa yang dijawab nggak nyambung? Bukan nggak nyambung. Anda yang takut ngejelasin pendengaran. Coba Anda diem. Belum saya juga ngejelasin, Anda udah potong. Takut dah? Silakan. Janji dulu jangan dipotong. Silakan. Janji dulu jangan dipotong. Ya, janji. Nanti kau nangis. Oke, jangan nangis. Di dalam ajaran agama kami, Islam, saya nggak tahu kelak saya di neraka atau di surga, saya nggak tahu. Makanya tadi saya ngomong ke Anda, saya itu punya tempat di neraka, juga punya tempat di surga. Nah, dengerin. Kalau saya taat sama ajaran agama kami, ya, saya surga. Ini kepling yang ada di neraka ditempati oleh Yahudi dan Nasrani yang nggak beriman pada agama kami. Itu satu. Yang
Yang kedua, jika saya punya coupling di surga, yakni punya tempat di surga, lalu saya masuknya di neraka, lalu coupling di tempat saya di surga itu diganti oleh orang Yahudi dan Nasrani saat dia beriman kepada agama kami. Ngerti nggak? Udah. Teman-teman nyambung nggak jawaban dia? Nyambung nggak jawabannya? Yang ditanya itu adalah kenapa konsep penebusan dosa, bro, dengarkan bro. Pertanyaan itu gini loh, kenapa konsep penebusan dosa di Kristen tidak masuk akal, sementara di tempatmu konsep penebusan dosanya ada juga dan kau bilang masuk akal? Ini kan standar ganda. Standar ganda, Dis. Kau yang bikin, bener nggak? Kau yang bikin dosa, orang Kristen, orang Yahudi dan Nasrani yang nanggung? Enggak nanggung. Betul? Siapa nanggung? Itu bacaannya. Enggak, butuh tafsir. Kok ditafsir lagi? Lah. Bro, hadisnya jelas bunyi, pada hari kiamat nanti orang-orang muslim akan membawa dosa-dosanya sebesar gunung. Lalu dosa-dosa itu ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Sekarang kau tutup kamera, takut kau? Takut kan? Ngambil tuyul. Takut. Oke, masih bilang itu hubungan dosa? Bukan. Kan nekat kan? Bukan. Sungguh nekat yang luar biasa. Anda aja yang muter-muter pertanyaan. Di saat pertanyaan yang ada di layar Anda sudah terjawab. Makanya Anda muter-muter ke sana ke sini. Jadi klaim Anda pertanyaan ini nggak terjawab. Padahal udah terjawab. Anda saja yang takut. Kita akan pertanyaan lain kalau kita mau debat lagi. Oke. Kita cari tema lain. Kita cari tema lebih terhina mana antara Tuhan terlihat dengan Tuhan yang enggak terlihat. Itu temanya, oke. Anda mau ganti tema? Sudah takut? Bukan takut, udah terjawab. Anda aja yang muter-muter jawab dari tadi. Apanya yang terjawab dari tadi? Intinya begini. Kita di sini membahas konsep penebusan dosa. Iya. Sementara orang Kristen ada konsep penebusan dosa, kau bilang tidak masuk akal. Di tempatmu ada penebusan dosa, kau bilang masuk akal. Saya minta jawabannya dulu. Saya minta jawabannya dulu, nggak beres ini soalnya. Itu udah terjawab. Apa jawabannya? Udah, saya itu punya tempat di neraka. Itu bukan seperti maksud Anda. Dalil. Surat Al-Mu'minun. Baca di mana di situ? Surat Al-Mu'minun baca. Surat Al-Mu'minun baca. Al-Mu'minun berapa? Saya bacakan sebentar. Al-Mu'minun berapa? Al-Mu'minun berapa? Muslim satu. Al-Mu'minun berapa? Satu. Oke, baca. Dengan teks asli ya. Dengan teks asli. Ku bacakan nih. Dengan teks asli, oke. Dia ngarang terus pemirsa, padahal jelas sekali di sini ya. Jangan teks asli, nggak bakal ngarang. Janganlah kamu datang ke channelnya Edis TV kecuali membawa dalil yang jelas. Dan mengapakah kamu termasuk orang-orang yang nekat dengan membawa al-congor? Apa sih? Saya bacakan. Al-Mu'minun ayat 1 ya. Sungguh beruntung orang-orang yang mana di sini kapling? Nah, terus lanjutin. Ada kan ayat 2-nya. Ayat 1. Lanjutin. Lanjutin. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Baca teks asli. Baca teks asli. Lari ke teks asli. Baca teks asli karena Anda bilang 13 tahun memahami Al-Quran. Baca teks asli. Ngapain teks asli? Udah cukup terjemahan bagi saya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya. Mana kapling di sini? Kapling mana? Nyatalah dirimu sekarang sebagai orang yang super nekat. Dengerin, udah. Dan Anda termasuk orang-orang yang nekat. Dengerin. Gantian. Lawan. Ini kan sudah kita pindah ke Tuhan manakah yang sudah terjawab. Anda aja muter-muter dari tadi.
Dari tadi udah terjawab. Oke, terima kasih Bang Produk Madura. Anda sudah tidak berani lagi membahas ke tema. Kita kasih kesempatan. Banyak orang yang ingin menjawab ini. Takut kan? Antum mau lari, ente mau lari, ente lari kemana? Udah terjawab, udah terjawab. Mana udah jawabannya? terjawab. Jawabannya mana? Muslim yang paham kan jawabannya sama dengan saya. Muslim yang paham akan sama jawabannya dengan saya. Baik, saya naikkan satu Muslim. Kok kepental ya? Saya nggak nurunkan ya teman-teman ya. Saya nggak nurunkan teman-teman. Betulan teman-teman, saya nggak nurunkan. Tadi saya baca WhatsApp, ada WhatsApp saya, maka saya agak sedikit ngeblank tadi sedikit teman-teman. Kita naikkan yang paling awal dang ya. Bang Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih semangat Bang Sultan. Ya, silakan on-cam Bang Sultan. Kenapa kau turunkan yang tadi? Kau penyakit. Enggak aku turunkan, beneran. Beneran enggak aku turunkan. Dia turun sendiri. Silakan Bang Madura naik lagi, kita naik lagi. Silakan on-cam, Bro. Sejauh diskusi kau tak percaya hadis. Sekarang kenapa kau narik hadis ke atas? Justru kalian sebagai Muslim tahun membahas Al-Quran, mendalami Al-Quran hadis. Kenapa sekarang hadis menarik hadis ke atas? Makanya karena kalian percaya hadis. Kalau kita percaya hadis, kau nggak percaya hadis, buat apa? Masalahnya kalian yang percaya hadis. Iya, aku garis bawahi dulu nih. Kau selama ini tidak percaya dengan hadis. Tiba-tiba kau naikkan hadis dan kau bahas hadis. Karena itu yang kalian percaya. Apa percuma? Bukan karena apapun yang kita katakan, kau nggak akan percaya. Bukan masalah itu. Oke, sekarang aku tanya dulu, Bro. Bro Sultan, dengarkan Bro Sultan. Nggak apa-apa. Sekarang kalau pengen bahas hadis, kalau pengen bahas hadis nggak apa-apa. Tapi aku mau kasih tahu yang di bawah dulu nih. Waktu Edis ini nggak percaya hadis, tiba-tiba percaya hadis. Sewaktu-waktu dia percaya asbabun nuzul, tiba-tiba nggak percaya asbabun nuzul. Oke, kita bahas aja ini, Des. Pertanyaannya gimana, Edis? Pertanyaan saya begini. Betul tidak bahwasanya kamu menganggap lucu iman orang Kristen tentang penebusan dosa? Bukan lucu, tapi nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Berarti konsep penebusan dosa itu dalam kacamata logismu tidak masuk akal, betul? Masuk akal. Artinya kalau kita yang berbuat dosa lalu ditanggung orang lain itu nggak masuk akal ya? Garis bawah ya? Ya. Oke. Saya ingin Anda konsisten. Di dalam ajaran Islam belum ada dia ngajukan permintaan naik. Di dalam ajaran Islam yang saya baca di hadis bahwa nanti di hari kiamat ada orang-orang muslim yang membawa dosanya sebesar gunung, lalu dosa-dosa itu ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lalu di hadis lain, saya bacakan saja biar saya tampilkan di layar, biar saya tidak dibilang fitnah, karena banyak orang-orang awam yang nggak tahu ini, biasa karena mereka sering nonton Mandi Lumpur aja. Saya bacakan ya. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Pertanyaan saya kepada Sultan, kenapa Anda bilang konsep penebusan dosa itu tidak masuk akal, sementara jelas di ajaran agama Anda ini orang Islam yang bikin dosa setinggi gunung, orang Yahudi yang menanggungnya. Silakan. Dah, mau jawab, Des? Silakan. Jadi konsep penebusan dosa kita ini berbeda, Des. Kalau yang bagi umat Kristen itu menumbalkan orang yang tidak berdosa, yaitu Yesus atau Isa alaihissalam. Yesus, kalau kita nggak percaya Isa di salib, itu kan yang dikasih itu Yesus yang tidak bersalah untuk menanggung dosa. Lebih bagus Anda menjelaskan ini loh. Di dalam iman Anda ada konsep penebusan dosa, itu yang Anda jelaskan, jangan lari kemana-mana. Makanya aku jelaskan semua. Bisa nggak ini? Kita teruskan ini. Enggak, ini penebusan dosa enggak? Beda konsep penebusan bukan, dosa. Oke. Sebentar, artinya tetap penebusan dosa enggak, Sultan? Bentar. Kenapa? Dengarkan, Sultan, dengarkan, Sultan. Ini biar kita nggak debat kusir, Sultan, dengarkan. Poinnya, dengarkan. Poinnya gini. Kalau ada seseorang berbuat dosa, lalu dosanya ditanggung orang lain, itu nggak masuk akal, betul? Terus?
Betul nggak masuk akal? Nggak masuk. Nggak masuk akal. Nah, sekarang di dalam hadis itu dikatakan orang-orang muslim membawa dosanya sebesar gunung. Yang bikin dosa apa? Dis. Yang saya tanya sebentar, yang bikin dosa di situ Umat Muslim. umat muslim. Lalu dosanya dipakai kepada Yahudi dan Nasrani, betul? Udah. Betul tidak? Iya, di hadis itu kan bacakan tadi. Orang bisa menilai itu kalau emang boleh itu. Nah, tadi barusan Anda barusan mengatakan itu tidak masuk akal, betul? Ya terus? Terus kenapa Anda yang itu masuk akal? Anda nggak konsisten ini. Konsepnya ini, sedangkan yang kau bacakan ini itu tuh dosa orang yang berdosa dengan yang berdosa. Ngerti? Kenapa di sini dikatakan poinnya bukan dosa orang yang berdosa. Dengarkan, Sultan, dengarkan. Bukan, dengarkan, Sultan, dengarkan. Sultan, dengarkan. Poinnya bukan. Bentar. Ini susah. Sultan, dengarkan. Poinnya itu tetap adalah Anda yang bikin dosa, yang nanggung orang lain, betul? Betul tidak? Jangan kau kecilkan kabar. Kan? Makanya kau Inilah yang aku bilang pemirsa ngeles pemirsa. Ya, kau dengarkan dia menolak akan kena Rasul terakhir. Dalilnya mana? Kau baca dia. Nah, datang dengan bermodalkan al-congor dilarang datang menggunakan al-congor, dilarang. Dalam Alkitab kau pun dikatakan. Kok lari ke Al-Bible? Jangan lari ke Bible. Naubat Rasulullah itu udah ada tapi kau tolak kan? Sultan, dengarkan. Janganlah kamu masuk ke Koma Edis TV dengan membawa al-congor. Betul? Oh iyalah. Betul? Nah, mengapa kamu termasuk orang-orang yang nekat? Kenapa kau bilang nekat? Aku mau tanggung jawab. Kenapa kamu datang kemari membawakan dalil dari congor? Kenapa kau bilang congor? Mana? Dari ayat mana? Dari ayat mana kalau bukan dari congor? Sebentar, dari ayat mana kalau bukan dari ayat congor? Nah kan? Salah penafsiran, makanya aku bertanggung jawab. Rasanya naik ke atas ini Edis, Kasep. Kita jadi berulang-ulang ini seperti ini. Yang nonton juga jadi bosan loh. Tolonglah ya. Iyalah bosan. Kau dikasih jawaban kau tidak terima. Ya jawabannya jangan al-congor. Iya, mana ayat berapa kalau bukan al-congor? Ayat berapa? Ayat apa yang kau tanya? Tadi saya bilang, kenapa orang yang berbuat dosa si A yang nanggung si B? Itu tidak masuk akal. Sepakat? Nah, sekarang ternyata konsep seperti itu jelas ada telak di agamamu. Betul? Kamu yang bikin dosa, dosamu bahkan dikatakan sebesar gunung yang nanggung orang Yahudi dan Nasrani. Betul? Terus? Dosamu yang kau buat itu dipikul orang Yahudi dan Nasrani. Betul? Terus kau bilang masuk akal. Tapi di Kristen kau bilang tidak masuk akal. Kan saya bilang suka-sukamu semua. Sekarang gini. Yang berdosa itu dari zaman Nabi Adam dan Hawa. Kita nggak bahas yang berdosa, yang dibahas di sini titik beratnya Sultan, dengarkan Sultan. Titik beratnya di sini. Nah ini. Sultan dengarkan, Sultan. Titik beratnya begini. Titik beratnya adalah kau yang bikin dosa, orang lain yang nanggung, itu loh titik beratnya di situ. Masuk akal enggak di kau tuh? Kita yang bikin dosa orang lain yang nanggung. Masuk akal nggak? Di dalam ajaran Kristen memang ada konsep seperti itu. Di tempatmu pun ada. Bilang ini kali ini kan standar Anda. Oke, sekarang sepakat kita nggak masuk akal. Siapa bilang nggak masuk akal? Masuk akal. Di saya masuk akal. Ditanya lagi. Kan berani kau jawab, kan nggak bisa kau jawab kan? Udah saya bilang masuk akal, kok tanya lagi. Bilang tadi nggak masuk akal. Kapan saya bilang nggak masuk akal? Ya masuk akal nggak orang lain yang berbuat dosa kita nanggung? Nggak masuk akal kan? Sudah saya bilang masuk akal. Di dalam konsep kekristenan itu. Loh.
Dengarkan. Tidak Ini justru yang di tempatmu nggak masuk akal, yang di saya masuk akal. Dengarkan. Kenapa? Baik, saya jelaskan. Saya jelaskan. Tempat aku tuh hanya sama-sama berdosa. Saya jelaskan. Nah, kenapa dikasih dosa kepada orang Baik. Itu posisinya udah di akhirat, Udah di akhirat dan udah di Sudah belum ngomongnya? Sudah belum ya? Astagfirullahaladzim. Baik, saya jelaskan. Dulu. Saya jelaskan yang diajaran Kristen. Perhatikan. Di ajaran Kristen, konsep penebusan dosanya seperti ini. Dengarkan ya. Orang-orang ini disebutkan ya. Dalilnya ada. Saya bukan alcongo kalau ngomong. Nih, saya bacakan saja. Saya bacakan. Nih. Bedanya kita gitu. Kalau saya bermodalkan Bible, Anda bermodalkan alcongor. Aneh, kau minta pendapat orang dijelaskan. Terus kau bilang alcongor, kan aneh debat. Masalahnya kau yang baca Quran. Kalau Quran kau baca, aku siap benar. Ini congor yang kau dalil. Pendapat orang, dikasih pendapat sama orang, kau tak terima, kan aneh. Bang, di bawah bantu tap-tap layar dulu, Bang. Sampai 500k, Bang. Biar semangat. Ya, teman-teman, tap-tap layar ya, biar kita kebal dari laporan teman-teman ya. Dis, gue masuk ke live lain kan. Ada yang komen apa coba? Apa? Adik Edis sampai sini, bajingan saat apa nak kumia? Dibilang gitu? Kok bisa? Pada kenal bilang, Bang, kenapa di sini Bang di ini Edis lagi, bangsat emang. Jadi habis main ini. Sok lanjut deh. Jadi itu aja sih. Kau cari dulu aku jelasin ya. Jadi beda konsep penebusannya itu aja. Kalau di Kristen itu dia menebuskan orang yang tidak bersalah, yaitu Yesus. Sama sekali tidak bersalah, tiba-tiba disuruh untuk menanggung dosanya Nabi Adam sampai ya, justru di situ yang masuk akal nih, perhatikan ya. Bagaimana orang yang bersalah bisa menjadi penebus dosa orang lain, itu yang nggak masuk akal. Yang bisa menjadi penebus orang lain itu yang tidak bersalah. Saya baca nih. Dalilnya ada di dalam Roma 5, kita mulai dari ayat 12. Saya bacakan ya. Sebab itu, berapa dulu aku baca dulu. Roma 5 ayat 12. Sebenarnya bukan alcongor. Ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Saya bentar ada sama tafsiranku, Des. Kok tafsir ini Bible loh? Iya, Bible. Bukan Roma 5:15, Roma 5 ayat 12. Oh, 12. Kok bilang 15, Bangsa? 12, waduh. Ya. Roma 5. Mohon maaf lah, jangan kau emosi-emosi deh. Roma 5, saya bacakan. Kita mulai dari ayat 12. Sebab itu, seperti dosa telah masuk ke dalamnya oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ya, sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Nah ini poin kuncinya, perhatikan. Tapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab, ya, jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang tersebut, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup yang berkuasa oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian juga oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama
sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ini konsep penebusan dosa dalam Kristen. Dengarkan. Gini, sebentar saya jelaskan dulu, saya jelaskan. Biar Anda mengerti masuk akalnya ajaran Kristen. Gini, saya berbuat dosa nih. Ya. Semua orang, bukan cuma saya, semua orang berbuat dosa. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa, karena semua orang sudah berbuat dosa. Tidak ada yang dapat membenarkan diri di hadapan Bapa. Sudah? Lalu ada satu orang yang benar, yang tipu tidak ada di mulutnya, yang tidak pernah sama sekali melakukan kesalahan. Nah, saya datang kepada orang ini, yaitu Yesus, yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang benar ini. Nah, dengan melalui Yesus, saya sanggup datang kepada Bapa. Bukan saya yang dilihat, tetapi Yesus yang ada di depan saya. Jadi ibarat kata, saya berdiri di belakang Yesus, karena saya tidak punya kebenaran di hadapan Bapa. Jadi konsep penebusan dosa di dalam Kristen, saya berbuat dosa, tetapi saya dibenarkan oleh Yesus karena Yesus benar. Jadi bukan saya yang benar, tapi saya dibenarkan oleh saya menerima Yesus sebagai juru selamat dan penebus saya. Itu saya bilang masuk akal. Ajarannya masuk akal. Konsep penebusan dosanya masuk akal. Sekarang tempatmu, tugasmu untuk menjelaskan tempat masuk akal. Ayo, gelagapan loh. Ayo. Ayat tapi tidak mau kau bahas. Sekarang kalau seandainya Yesus tidak disalib, berarti tidak ada penebusan dosa. Jangan lari kemana-mana. Poinnya dengarkan, Sultan. Poinnya begini, Sultan. Aduh, inilah yang saya bilang. Ini kayak gini bebal. Sultan dengarkan. Poin kita itu adalah membuktikan bahwa konsep penebusan dosa itu masuk akal. Yesus, dia datang memberitakan Injil. Di dalam Bible, saya bukan adalah congor ya. Di dalam Bible dikatakan bahkan ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Sudah? Nah, karena kebenarannya itu maka dia dibangkitkan. Dan orang-orang yang menerima dia ikut dibenarkan karena dia. Nah, sekarang begini Sultan. Kalau ada nih, kita benarkan dulu ini yang konsep kau bilangkan tadi. Mari kita jabarkan, kita benarkan dulu. Sekarang kalau seandainya Yesus tidak disalib, berarti tidak ada penebusan dosa. Kok kamu ngomong yang nggak ada? Kok kamu ngomong yang nggak ada? Aku tanya. Enggak, sebentar. Jawabanmu gini loh. Enggak, pertanyaan gini, Sultan, gini aja. Kamu bisa jawab pertanyaan saya enggak? Gini aja. Kamu bisa jawab pertanyaan saya enggak? Kalau Sultan enggak lahir, apa yang terjadi? Apa yang terjadi maksudnya? Nah, pertanyaanmu sama gitu. Aneh kamu itu. Pertanyaanmu begini, kalau Yesus tidak disalib, apakah ada penebusan dosa? Yesus disalib nggak? Faktanya Yesus disalib nggak? Ya kalau dalam ajaran kamu kan salib, kalau aku iya, terus ngapain kamu tanyain nggak ada? Kamu menanyakan kepada saya sesuatu yang nggak terjadi, ya saya nggak bisa jawab lah. Mana itu? Berarti benar Yesus disalib. Kalau seandainya tidak, berarti lari kemana-mana. Jangan lari kemana-mana, Sultan, dengarkan. Jangan lari kemana-mana. Kita membahas. Nah ini gagapan ini. Sebentar. Yang kau bantah, dengarkan, Sultan. Yang kau bantah, Sultan. Seharusnya yang kau bantah apa yang sudah saya utarakan tadi. Jangan mengajukan pertanyaan yang nggak terjadi. Contoh, kalau Sultan nggak lahir, apa yang terjadi? Aneh pertanyaan begitu. Orang Sultan buktinya lahir, besar, dan kita sekarang ngobrol. Aneh. Betul. Oke, sekarang kita bahas ya. Kita bahas nih. Dengarkan sebentar, Sultan, dengarkan. Sultan, dengarkan. Ini konsepnya, dengarkan. Ada peraturan rambu lalu lintas. Sudah? Ini panjang. Kau mau enggak, kita buat analogi. Dengar. Peraturan lalu lintas lah. Kesalahan aja ya, kesalahan gini.
Anda, Waktu bicara kok banyak. dengarkan, Anda berbuat dosa. Sudah? Oke. Nah, berarti Anda harus membayar atau Anda harus menanggung apa yang telah Anda perbuat. Betul? Oke. Terus ada orang lain lagi berdosa juga. Ya. Juga sama seperti Anda, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Sudah? Oke. Nah, sekarang begini. Bagaimana mungkin orang yang berbuat dosa ini dia mau menanggung apa yang Anda atau membenarkan Anda, sedangkan dia juga punya kesalahan. Oke. Bagaimana dia mau membenarkan kamu orang dia salah? Ya kan? Nah, sedangkan ajaran Kristen begini. Kita duduk di hadapan tahta kerajaan tahta Tuhan yang Maha Tinggi. Ya. Kita di situ di apa namanya? Jangan ganggu, Des. Harus lancang, Des. Ya, harus begini. Kita di situ dikasih persyaratan. Sebentar, dikasih persyaratan. Yang bisa masuk kepada hidup yang kekal adalah orang yang benar yang tidak melakukan kesalahan. Karena standar Allah itu adalah Anda tidak boleh berbuat dosa. Itu standarnya dia. Nah, sementara Anda berbuat dosa. Gimana nih caranya supaya Anda bisa dibenarkan? Harus ada orang yang sempurna, yang tidak berbuat dosa. Siapa? Di dalam Bible jelas tadi yang baru saya bacakan. Yesus orangnya. Dia tidak berbuat kesalahan. Nah, kami ini yang ini, nah satu-satunya cara ya mencapai itu, karena kami tidak sanggup melakukan itu, kami berdiri aja ngikut Yesus. Di balik Yesus. Jadi yang dilihat Bapa bukan kami ini, tapi yang dilihat Bapa adalah Yesus. Nanti kamu saya ajarin dogma kekristenan, kamu ini ajaran Kristen dan kamu nggak percaya, ya. Itu sebenarnya, makanya dengarkan. Makanya di dalam Paskah, di ajaran Paskah, kamu nggak tahu itu, makanya kami kasih tahu. Jadi ketika Tuhan, ketika Tuhan ingin menghukum Mesir, dia akan. Stop dulu sampai logika kau tadi, Des. Udah, Des. Stop dulu sampai logika kau tadi. Oke. Orang yang tidak bersalah menanggung. Sekarang aku tanya sama kau, logika kau jujur kau menjawab nih. Jangan bohong kau. Kau tak berdosa. Aku berdosa. Mau enggak kau tanggung dosa? Nggak bisa. Saya berdosa. Saya berdosa, bukan tidak berdosa. Logika. Oke, anak bayi yang baru lahir yang tidak berdosa nih. Kok berdosa? Semua berdosa di tempat kami, semua berdosa. Semua berdosa di tempat kami. Logik ini, Des. Di tempatmu aja berdosa kok. Katanya bayi disentuh syaiton, makanya menangis. Kamu nggak percaya? Logik yang kau pakai tadi lah. Sultan, dengarkan Sultan. Kamu bilang bayi tidak berdosa, sementara bayi di dalam ajaranmu itu disentuh syaiton, makanya menangis. Santai dulu, jangan lari-lari. Nah, bagaimana sekarang nih orang tidak berdosa, ya kan? Tidak berdosa nih. Tiba-tiba ada orang yang berdosa, terus saya tanggung dosanya. Di mana letak keadilan Allah itu? Baik. Saya jawab ya. Saya jawab. Yang kedua itu yang pertama, bentar. Satu dulu ku jelaskan. Satu dulu. Pertanyaanmu begini. Ada orang berdosa, kemudian ada orang tidak berdosa. Lalu yang berdosa itu menanggung yang tidak berdosa, gitu kan? Ya, jadi konsep begini, Sultan. Ya, dengarkan. Kamu berdosa dan kamu harus mempertanggungjawabkan dosa itu di hadapan hakim. Sudah? Kemudian datang saya. Saya orang benar nih. Ya. Saya orang benar dan saya tidak berdosa. Saya bilang begini, jangan lihat dia. Kalau dia salah, penuh kesalahan. Coba lihat saya. Nah, karena hakim itu melihat saya, maka saya ini dibenarkan karena orang benar. Ibarat kata gini, di tempatmu ada konsep seperti itu. Namanya konsep tawasul. Dengarkan. Di tempatmu ada konsep seperti itu, tawasulnya. Oke, kutanyaan dulu. Kau tahu tawasul nggak? Sebentar, tahu tawasul nggak? Tahu bertawasul. Apa tawasul itu? Ya bertawasul, seandainya aku pengen sesuatu, aku bertawasul atas nama atas sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, artinya Allah tidak melihat kamu, tapi dia melihat Muhammad, betul? Bertawasul artinya karena kamu bukan gitu deh. Aduh, dengarkan dulu. Kau ini dengarkan.
Misalnya dengar, aduh, ini gelagapan ini. Kayak gini susah diskusi nih. Orang mau ngomong tapi dipotong terus. Dengarkan. Oke, lanjut. Dengarkan. Tawasul itu maksudnya itu antara. Paham? Contoh misalnya begini. Anda tidak layak, Nanda. Anda tidak layak mohon kepada Allah. Karena apa? Karena Anda penuh dosa. Jadi Anda minta kepada Muhammad supaya Muhammad yang memintakan. Seperti itu ada nggak dalam konsep agamamu? Nah ini. Coba sebentar saya naikkan yang orang yang tahu tawasul ya. Saya naikkan satu orang. Saya naikkan yang satu orang. Oke, apa tawasul itu? Apa tawasul itu? Rasulullah yang menyampaikan ke Allah. Ini yang saya bilang orang nggak ngerti agama datang. Aneh kau. Oke, coba jelaskan tawasul itu gimana? Jelaskan. Aku tawasul dengan sholawatku kepada Rasulullah SAW. Dan itu bukan berarti Rasulullah yang menyampaikan ke Allah. Rasulullah mendengar. Maksudnya gimana? Nggak jelas. Gini. Tawasul menurut yang saya. Aku meminta sesuatu dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Bertawasul dengan nama. Yang mendengar doa ini bukan Muhammad SAW. Betul, saya mengerti betul. Tetapi Nabi yang menyampaikan ke Allah. Aneh. Tetap begini, maksudnya begini. Tetapi Anda membawa nama Muhammad supaya Anda diperhitungkan, betul tidak? Tapi itu gelagapan. Sebentar, dengarkan. Tawasul, dengarkan. Aduh, Sultan, ini dengarkan Sultan, dengarkan. Enggak, kau setuju enggak? Dengarkan. Waduh, ini gelagapan. Dengarkan Sultan, dengarkan. Tawasul itu Anda membawa nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam permintaan Anda, betul? Ya. Artinya nama Muhammad itu Anda bawa karena Anda merasa tidak layak dan dengan membawa Muhammad itu Anda diperhitungkan, betul? Ya. Nah, di dalam ajaran Kristen tawasulnya bukan seperti itu. Tawasulnya begini. Saya berbuat ini. Saya nggak layak datang kepada Bapak ini. Karena apa? Karena tidak memenuhi standar. Standarnya mau datang kepada Bapak itu Anda harus tidak pernah berbuat kesalahan. Sudah? Ada Yesus di sini. Ada Yesus yang sempurna. Ya, Adam yang pertama gagal, Adam yang kedua hasil sempurna. Nah, makanya di sini orang Kristen itu konsepnya seperti itu. Dia datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya supaya dibenarkan. Maka kami kalau berdoa selalu membawa nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Supaya apa? Karena kami nggak layak loh. Kami ini penuh dosa. Makanya datangnya dengan perantaraan Yesus. Sudah. Itu yang konsep penebus tempat kami itu. Jadi kami dibenarkan oleh Yesus yang benar. Bukan karena kami yang benar. Sudah? Sudah belum? Sudah. Nah, di mana nggak masuk akalnya? Kalau bagi aku tetap nggak masuk akal. Oh, tetap nggak masuk akal. Tapi nggak bisa kau bantah. Cuman bilang nggak masuk akal. Ngapain? Iya, aku bantah. Di mana nggak masuk akalnya? Logikanya sekarang begini. Di dalam konsepmu juga ada. Kau bilang nggak masuk akal gimana sih? Enggak, kau bilang pengadilan. Ada orang yang bersalah. Nggak usah lari ke pengadilan. Konsep tahu tadi loh. Pengadilan. Aneh, Sultan. Konsep tawasul tadi sudah. Aduh, gelagapan ini Sultan ini gelagapan. Sultan gelagapan. Konsep tawasul tadi sudah kau bilang. Konsep tawasul tadi sudah kau bilang masuk akal. Sekarang kau bilang ini tidak masuk akal. Luar biasa. Anda ini luar biasa. Makasih Bang Danau. Makasih Bang. Analogi seperti itu. Sultan. Coba jelaskan di mana ketidakmasuk akalannya tadi. Pengadilan. Ada orang yang bersalah. Tiba-tiba datang Yesus. Terus tiba-tiba kau bilang dia akan melihat Yesus. Ini orang ini dibebaskan. Pengadilan mana seperti itu? Ini orang bersalah. Sudah. Tiba-tiba datang orang tidak bersalah. Terus yang tidak bersalah yang Sudah belum? Sudah belum? Sudah dong. Baik. Saya jawab. Kamu tahu konsep tawasul ya? Nggak perlu saya ulang lagi ya. Yang tadi dulu.
Jangan, ini sama ini konsep tawasul nih. Nah, ini. Inilah kau gelagapan. Dengarkan dulu, dengarkan. Adi, gini, misalnya kau minta permintaan. Kau punya permintaan kepada Allah. Karena kau berdosa. Sehingga kau minta dengan menyebut nama Muhammad. Atas nama Muhammad kau minta. Sekarang kutanya sama kamu, itu masuk akal enggak bahwa kamu tidak dipandang Allah, tapi kamu diperhitungkan oleh Allah karena kamu menyebut Muhammad? Meminta. Dengan meminta kan? Oke, masuk akal itu? Bakal menghapuskan ya, dosa. Kan? Makanya saya bilang konsep tawasul kami bukan seperti tempatmu sih. Masa kau gak nyambung? Gini loh Sultan, dengarkan Sultan. Kau ini terakhir, kalau kau nggak nyambung itu urusanmu ya. Orang-orang yang mendengar nyambung kok. Gini. Bukan, kita nggak saya turunkan. Kita ke tema berikut. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semuanya tidak ada yang memenuhi standar atau kriteria. Sudah? Nah, ada satu orang yang memenuhi kriteria itu, yaitu Yesus. Nah, barang siapa ya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka yang dilihat Bapa di surga itu bukanlah orang yang berbuat dosa itu, tetapi Yesus. Artinya di sini Yesus membenarkan saya yang berbuat dosa. Itu maksudnya konsep penebusan dosa di dalam Kristen. Sudah? Sekarang ke konsep penebusan dosa tempatmu. Kamu orang Muslim berbuat dosa, dosamu setinggi gunung katanya di dalam hadis ini. Lalu ada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Makasih bonekanya. Terima kasih Bang Regar, makasih Bang. Jadi di sini kamu berbuat dosa dan orang Yahudi juga berbuat dosa, tetapi mereka menanggung dosamu. Sudah? Sudah belum? Sudah terus. Nah, berarti di dalam konsep agamamu ini ada konsep penebusan dosa nggak? Lanjut. Ada nggak? Jangan lanjut. Ada nggak konsep penebusan dosa? Ya kau lanjutkan dulu nanti aku jelaskan. Dijawab dulu. Ada nggak? Takut dia mengakui teman-teman. Takut dia mengakui. Enggak, jangan dulu. Pokoknya jawab dulu. Berarti di dalam Islam ada konsep penebusan dosa, betul? Terus lanjut aja dulu. Dijawab dulu. Nggak bisa kalau nggak dijawab. Nggak bisa. Oke. Berarti dalam ajaran Islam, ajaran agamamu ada konsep penebusan dosa, betul atau tidak? Kok jangan terus satu. Ini terakhir. Kalau dia nggak mau jawab kita turunkan. Aku tanya sama kamu. Kalau bantah, kalau iya kan ikan. Berarti menurut hadis tersebut di dalam ajaranmu Islam ada konsep penebusan dosa, betul? Enggak. Oke, coba ini tampilkan hadisnya. Nih, kau bilang konsep penebusan dosa. Coba kau yang baca sekarang. Aku terus yang baca dari tadi, makanya kau nggak nangkap. Aku yang baca. Itu di layar, udah di layar. Terus. Baca itu, baca. Pada kiamat. Iya, aku udah baca ini, terus. Dibaca dulu, nggak mau saya. Pokoknya baca dulu. Karena kau bilang nggak ada konsep, enggak. Karena kau bilang tidak ada konsep penebusan dosa dalam Islam, kusuruh kau sekarang baca. Bentar, aku bacain di tempat aku ya, jangan di situ. Silakan. Hadis berapa tuh? Nah, kau sudah dikasih pun sama kau di layar, kau tak percaya. Gara-gara orang Kristen yang bawa nasib. Bawa hadis, kau tak percaya hadis pun bawa hadis aneh. Padahal itu saya tangkap layar juga tempat kalian sumbernya. Sungguhlah kalian ini termasuk orang-orang yang luar biasa. Kau tanya Nasrani dan Yahudi itu karena dia berdosa. Enggak, bukan itu yang aku tanya. Ada konsep penebusan dosa di dalam agamamu Islam. Ada konsep penebusan dosa.
Mana dalilnya yang di layar itu? Baca. Nomor berapa tuh, Des? Nah, kan itu udah di layar. Nomor berapa? Jangan kau yang pakai. Gini aja. Caranya cari di Google gini. Ketik di kolom pencarian Google, carinya gini. Dosa gini. Dalil atau hadis Yahudi Nasrani menanggung dosa Muslim. Masih aja mengingkari. Nih, hadis Muslim nomor 4971. Ya, saya bacakan nih. Hadis Muslim nomor 4971 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amru bin Abad bin Jabalah bin Abu Ruwat, telah menceritakan kepada kami Harami Ibnu Umarah, telah menceritakan kepada kami Sayyid Abu Tolhah Ar-Rasibi dari Gailan bin Jarir dari Abu Burdah dari bapaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di hari kiamat kelak. Aku nemukan ini, Des. Biar aku yang baca. Tadi kau buatkan ini. Di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslim akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Rawi berkata, aku tidak tahu dari siapa keraguan ini. Abu Burdah maka menceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz, lalu dia bertanya, apakah bapakmu menceritakan hal ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku menjawab, ya. Ini masih banyak lagi hadis-hadis yang lain nih. Nah. Intinya kau tak usah ragukan bahwa hadis ini sahih, ya. Jangan kau ragukan ini. Apa mau kau ragukan Muhammad sekarang? Silakan. Coba baca yang di situ, baca.